Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang reliabilitas. Sebelum memulai presentasi, kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Noktaviani. Saya Nabila Hasna. Saya Gabriela Indah Brigita. Langsung mulai presentasi. Boleh slide selanjutnya. Yang pertama ini bahas ini pengertian reliabilitas tes. Lanjut. Slide selanjutnya. Jadi pengertian reliabilitas itu berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes atau seandainya hasil itu berubah, perubahan yang terjadi itu dapat dikatakan tidak berarti. Maksudnya jika validitas terkait dengan ketetapan objek yang tidak lain adalah tidak menyimpang dari data kenyataannya. Terus bahwa data tersebut itu benar, maka konsep reliabilitas itu terkait dengan pemotretan berkali-kali. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat dengan ajak memberikan data yang sesuai dengan kenyataan. Menurut Carvia Anderson dan kawan-kawan menyatakan bahwa persyaratan bagi tes yaitu validitas dan reliabilitas ini penting. Sebuah tes mungkin reliable tetapi tidak valid. Kalau misalkan tes itu valid, dia itu reliable. Next. Selanjutnya, ada beberapa hal yang mempengaruhi hasil tes. Dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu, hal yang berhubungan dengan tes itu sendiri, panjang tes, dan kualitas butir-butir soal. Jadi, tinggi rendahnya validitas itu menunjukkan tinggi rendahnya reliabilitas tes. Terus, semakin panjang tes, maka reliabilitas itu semakin tinggi. Nah, ada rumus dari Spearman-Brown, itu RNN sama dengan NR per 1, N-1 kali R. RNN itu besarnya koefisien reliabilitas sesudah tes ditambah butir soal baru. Kalau N itu berapa kali butir soal itu ditambah, kalau R itu besarnya koefisien reliabilitas sebelum butir soalnya ditambah. Next. Nah, ini ada contoh soalnya. Jadi ada soalnya suatu tes itu terdiri dari 40 butir soal mempunyai koefisien reliabilitas 0,70. Terus butir-butir soal itu ditambah menjadi 60 butir, maka koefisien reliabilitas barunya adalah, nah kita masukin rumus tadi. Terus masukin N kali R. Nah, 1,5 ini dapat dari 60 ditambah 40 dibagi 60 dibagi 40. Dikali 0,70 yaitu koefisien reliabilitasnya. Terus per 1 plus 1,5 N tadi minus 1 dikali reliabilitasnya yang tadi hasilnya jadi 0,79. Maka dapat disimpulkan penambahannya itu sebanyak 20 butir soal dari 40 butir soal. Next. Penambahan butir soal itu ada kalanya dia itu nggak berarti karena sampai pada suatu batas tertentu penambahan soal banyaknya butir soal itu tidak menambah tingginya reliabilitas tes. Terus penambahan tingginya reliabilitas tes ini tidak sebanding nilainya dengan waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan. Terus ada kualitas butir soal itu ditentukan oleh yang pertama itu jelas tidaknya rumusan soal, yang kedua baik tidaknya pengarahan soal kepada jawaban sehingga tidak menimbulkan jawaban yang salah. Terus yang ketiga, petunjuk jelas sehingga mudah dan cepat dikerjakan. Next. Yang poin kedua ada hal yang berhubungan dengan tercoba atau testi. Maksudnya itu, jadi suatu tes itu tuh diuji cobakan kepada beberapa kelompok atau banyak siswa sehingga hasil itu beragam sehingga menggambarkan besar kecilnya reliabilitasnya.
Lalu poin yang ketiga ini adalah hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Faktor penyelenggaraan tes yang bersifat administratif sangat menentukan hasil tes. Contohnya misalkan kayak petunjuk tes yang diberikan sehingga tidak membuang-buang waktu pas tes. Terus yang kedua, pengawas yang tertib akan mempengaruhi hasil yang diberikan oleh siswa. Dan yang terakhir, suasana lingkungan dan tempat tes dapat mempengaruhi hasil tes. Kayak misalkan tempat duduknya disesuaikan dengan abjad dan juga misalkan duduknya satu persatu sehingga siswa lebih konsentrasi. Selanjutnya yang kedua adalah besaran reliabilitas tes. Di sini yang pertama adalah ada metode bentuk paralel atau ekuivalen. Tes paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan. Tetapi, butir-butir soalnya berbeda. Dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan alternate form method atau parallel forms. Dalam metode bentuk paralel ini, dua buah tes yang paralel, misalnya tes matematika seri A yang akan dicari reliabilitasnya dan tes seri B diteskan kepada sekelompok siswa yang sama. Kemudian hasilnya dikorelasikan. Dalam menggunakan metode tes paralel ini, pengetes harus mempersiapkan dua buah tes dan masing-masing dicobakan pada sekelompok siswa yang sama. Lalu yang kedua adalah metode tes ulang atau tes retest method. Metode tes ulang dilakukan orang untuk menghindari penyusunan dua seri tes. Dalam menggunakan tes atau metode ini, pengetes hanya memiliki satu seri tes, tetapi dicobakan dua kali. Oleh karena tesnya hanya satu dan dicobakan dua kali, maka metode ini dapat disebut dengan single test double trial method. Kemudian, hasil dari kedua kali tes tersebut dihitung korelasinya. Untuk tes yang banyak mengungkapkan pengetahuan atau ingatan dan pemahaman, cara ini kurang mengena karena coba akan masih ingat akan butir-butir soalnya. Tenggang waktu antara pemberian tes pertama dengan kedua menjadi permasalahan tersendiri. Jika tenggang waktu terlalu sempit, siswa masih banyak ingat materi. Sebaliknya, kalau misalkan tenggang waktu terlalu lama, maka faktor-faktor kondisi siswa sudah berbeda, dan siswa itu sendiri barangkali sudah mempelajari sesuatu. Nah, ini adalah contoh dari metode sebelumnya. Itu pada umumnya hasil tes yang kedua cenderung lebih baik pada hasil tes yang pertama. Di sini kita bisa lihat pada tes pertama itu rata-rata siswa A skora 15, B 20, C 9, D 18, E 12. Nah, ini terdapat rankingnya. Dan yang pas kita melakukan tes kedua, untuk skora itu terdapat kenaikan. Yaitu yang tadinya 15 menjadi 20, yang tadinya 20 menjadi 25, seterusnya. Di sini terdapat kenaikan skor pada tes kedua. Ya, walaupun tampak skora naik, akan tetapi kenaikannya dialami oleh semua siswa. Metode ini juga disebut korelasi diri sendiri atau self-correlation method karena mengkorelasikan hasil dari tes yang sama. Jadi misalkan seorang siswa melakukan tes matematika dengan soal yang diujikan, kemudian pas nilainya kurang mencukupi, terus melakukan remedial, guru tersebut melakukan menggunakan soal yang sama gitu. Jadi sebelumnya siswa sudah mempelajari nih soal-soal yang sebelumnya dikerjakan gitu. Akhirnya pada remedial pas perbaikan nilai, siswa dapat mengerjakan tesnya dengan baik. Selanjutnya yang ketiga adalah metode belah dua atau split half method. Kelemahan penggunaan metode dua tes dua kali percobaan dan satu tes dua kali percobaan diatasi dengan metode ketiga ini, yaitu metode belah dua. Dalam menggunakan metode ini, pengetes hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan satu kali. Oleh karena itu, disebut juga single test single trial method. Berbeda dengan metode pertama dan kedua yang setelah ditemukannya koefisien korelasi langsung ditafsirkan, itulah koefisien realitas.
Maka dengan metode ketiga ini tidak dapat demikian. Pada waktu membelah dua dan mengkorelasikan dua belahan baru diketahui reliabilitas parotes. Nah, di sini terdapat rumus-rumus yang tadi belah dua. Yang pertama adalah rumus Superman-Brown, yaitu di mana ada R11 sama dengan koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan. Lalu di sini adalah R setengah-setengah, yaitu korelasi antara skor setiap belahan tes. Nah, ini kita bisa lihat rumus dari Superman-Brown. Nah, contohnya adalah korelasikan antara belahan tes yang tadinya adalah 0,6, maka reliabilitas tes sama dengan 2 kali 60 per 1 ditambah 0,06. Nah, jadi kan 2 dikalikan 0,60 itu hasil 1,20. 1 ditambah 0,06 itu 1,6. Dan 1,20 per 1,60 dibagi menjadi 0,75. Ada dua cara membelah butir soal ini, yaitu membelah atas item-item genap dan item-item ganjil yang selanjutnya disebut belahan ganjil genap. Membelah atas item-item awal dan item-item akhir, yaitu separuh jumlah pada nomor-nomor awal dan separuh pada nomor-nomor akhir. Dan selanjutnya disebut belahan awal akhir. Nah, beberapa di beberapa rumus selain rumus ganjil genap dan awal-awal yang dapat digunakan untuk mencari reliabilitas dalam satu tes, yaitu ada rumus Pelagan. Rumus Pelagan ini ya di mana R11 reliabilitas tes, S pangkat 2 per 1 itu varian belahan pertama, yang dalam hal ini varian skor item ganjil, itu S pangkat 2 per 2 itu varian belahan kedua, yaitu varian skor item genap, dan S pangkat 2 per T itu varian total, itu varian skor total. Lalu yang kedua adalah rumus Rulon, yaitu sama di sini adalah R11 sama dengan 1 per S pangkat 2 D, terus S pangkat 2 T. Nah, di sini adalah varians beda atau variance difference. D-nya itu adalah difference, yaitu perbedaan antara skor belahan pertama awal dengan skor belahan kedua. Nah, selanjutnya adalah rumus KR20, yaitu R11 adalah reliabilitas tes secara keseluruhan. Ini sama semuanya untuk rumusnya, awalnya adalah R11. P, itu adalah proporsi subjek yang menjawab item dengan benar, Q-nya proporsi subjek yang menjawab item dengan salah. Nah, untuk Q-nya itu sama dengan 1 dikurang P. Dan untuk sigma PQ, jumlah hasil perkalian antara P dan Q. N-nya itu adalah banyaknya item, S itu sama dengan standar deviasi dari tes atau standar deviasi adalah akar dari varians. Selanjutnya adalah rumus KR21. R11 sama dengan N per N kurang 1. Yaitu di situ adalah M-nya adalah mean, dan N-nya itu sama seperti sebelumnya, yaitu adalah banyaknya item. Nah, yang terakhir adalah rumus height. Nah, rumus height ini di sini ada 1 dikurang PS per R PR. Atau di sini kita dijabarin yang tadinya awal ini kita bisa pakai rumus ini juga, yaitu R11 sama dengan PR dikurang PS per PR. Nah, ini sama sebelumnya, R11 reliabilitas seluruh soal, PR varian responden, dan PS sama dengan varian sisa. Nah, untuk mencari reliabilitas tes bentuk uraian, kita menggunakan rumus ini, R11 sama dengan N per N kurang 1. Nah, di mana adalah reliabilitasnya yang dicari, ini jumlah varian skor tiap-tiap item, dan varian totalnya. Selanjutnya ada reliabilitas bentuk tes uraian. Boleh next. Nah, untuk keperluan mencari reliabilitas soal keseluruhan perlu juga dilakukan analisis butir soal, seperti halnya soal bentuk objektif. Adapun skor untuk masing-masing butir soal dicantumkan pada kolom item menurut apa adanya. Nah, rumus yang digunakan adalah rumus alfa, yaitu R11 sama dengan
dalam kurung N per N-1, tutup kurung lalu dikalikan dengan dalam kurung 1 dikurang sigma ST dikuadratin per ST kuadrat. Nah, keterangan itu R11 adalah reliabilitas tes secara keseluruhan, N adalah banyak butir soal atau item, sigma ST kuadrat adalah jumlah varian skor tiap item, dan ST kuadrat adalah varian skor total. Perlu diingat kembali bahwa rumus varians yang sudah kita kenal yaitu S kuadrat sama dengan sigma S kuadrat dikurang sigma X dikuadratin per N lalu dibagi dengan N. Keterangannya itu yaitu S kuadrat adalah varians yang dimana selalu dituliskan dalam bentuk kuadrat karena standar deviasi kuadrat. Lalu sigma X dikuadratin kuadrat jumlah skor yang diperoleh siswa. Lalu sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat skor yang diperoleh siswa dan N adalah banyaknya subjek mengikut tes. Jadi kita pakai dengan dua rumus. Yang pertama cari varian dulu lalu rumus alfa. Nah, ini contoh soalnya. Ini kita bisa lihat ya dari ada 10. 10-nya itu adalah orang yang mengikuti tes. Kita kasih inisialnya itu dari A sampai J gitu namanya. Nah, 1 sampai 6 ini adalah banyaknya soal. Jadi ada 6 butir soal. Nah, kita lihat ya, yang ini A ini pada nomor 1 dia punya 10 poin. Jadi jumlah masing-masing soal itu poinnya adalah 10. Jadi di nomor 1A punya 10 poin, di nomor 2 dia dapat 6 poin, nomor 3 dapat 8 poin, nomor 4 8 poin, 5 10 poin, dan 6 10 poin. Lalu skor total ini adalah jumlah poin yang didapat dari A. Dari semua soal ini, A skor totalnya adalah 52. Lalu kuadrat skor total ini adalah dari skor total itu 52 dikuadratin, jadinya 2704. Begitupun juga punya si B. B nomor 1 dapatnya 6 poin. Nomor 2 dapatnya 4 poin, 3 4 poin, dan sampai seterusnya nomor 6, lalu ditotalin jadi 31, dan dikuadratin jadi 961. Nah, di sini ada jumlah atau bisa kita bilang sigma X. Sigma X ini adalah jumlah nomor 1 di setiap orang yang mengikuti tes itu. Jadi orang yang mengikuti tes itu nomor 1-nya itu dijumlahin semuanya dari yang nomor 10, dari yang poin 10, 6, 8, 7, 0, 2 itu dijumlahin jadinya 50. Jadi jumlah poin di nomor 1 ini semuanya adalah 50, lalu jumlah poin di nomor 2 itu 43, nomor 3 itu 48, dan seterusnya. Jadi per soal itu dijumlahin semua poinnya. Nah, jumlah kuadrat ini adalah nilai dari di mana setiap orang yang punya poin di nomor 1 itu kita kuadratin. Jadi si A kan punya poin 10 ya nomor 1, kita kuadratin jadi 100. Si B punya poin 6 di nomor 1, kita kuadratin jadi 36. Jadi 100 tambah 36 136, lalu ditambah 8 dikuadratin tuh 64. Jadi 100 tambah 36 tambah 64 sampai seterusnya itu dikuadratin dan dijumlahin dapatlah 328. Nah, habis itu ini kan kita hitung semua ya, semua itu dikuadratin nih, semua masing-masing poin di tiap soal itu dikuadratin. Nomor 2 jadinya 201, nomor 3 264, dan seterusnya. Dan ditotalin jadinya 2124. Nah, di sini 334 itu dapat dari mana? Yaitu dapat dari skor total yang ini semua nih, skor total yang awal nih 52 tambah 31 tambah 39 tambah 36 nih semuanya ditotalin jadi 334. Begitupun juga yang 11.836 ini juga total dari kuadrat skor total yang ini, yang di atas tadi ini, yang 2.704 ditambah 961, ini semuanya ditotalin jadinya 11.836. Oke, lanjut. Nah, kan tadi kita punya dua rumus ya, ada rumus varian dan juga rumus alfa. Di sini kita cari dulu variannya, varian per tiap soal, tiap butir soal. Tadi kan soalnya ada 6. Kita cari dulu nih, varian di soal nomor 1. Nih, kita cari ya, varian soal nomor 1. Boleh next. Nah, ini kan rumusnya sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratin per N. Dibagi N lagi. Nah, 328 itu adalah sigma X kuadrat, yang tadi kita lihat itu jumlahnya. Dan 50 ini adalah sigma X, 28 ini adalah
jumlah yang kuadrat yang udah dikuadratin tadi. Sedangkan 50 ini adalah sigma X. Nah, sigma X ini tadi kan dapat 50 dikuadratin. Per 10. 10 ini N orang yang ikut tesnya itu. Tadi kan A, B, C, D, F, G itu sampai J itu kan ada 10 orang. Jadi per N-nya ini orangnya ya, bukan butir soalnya. Nah, sama dengan 328 dikurang 250 per 10. Sama dengan 78 per 10, sama dengan 7,8. Jadi di tiap soalnya itu kita cari variansnya dengan jumlah yang ini masing-masing. Yang dari jumlah tabel yang udah kita jumlahin tadi ya, kita masukin ke rumus ini. Dan dapatlah nih masing-masing varian jumlahnya segini. Terus kita harus tambahin jumlah varian semua item atau sigma S kuadrat adalah dijumlahin nih tiap variannya 7,8 ditambah 1,61 ditambah 3,36 tambah 2,24 tambah 2,85 sama dengan 21,22. Nah, habis dapat jumlah varian di semua item, kita cari nih varian total. Varian total itu dapat dari yang tabel tadi, tapi yang di sebelah bagian kanan, yang pokoknya total dari semua total itu. Nih yang ini nih, yang 334 sama 11.836. Pokoknya pakainya yang ini angkanya ya, untuk varian total. Kalau varian per soal tadi, boleh kembali, Nak. Kalau varian untuk per item, pakainya yang ini, yang bawah ini, yang 50 sama 328, 43 sama 201, itu yang untuk cari varian per item soal. Sedangkan kalau varian total, yang ini, yang jumlah dari semua jumlah itu ya. Oke. Nah, kembali, Nak. Belum kelar. Ya. Nah, jadi varian total kita masukin 11.836 dikurang 334 dikuadratin per 10 dibagi 10. Sama dengan 11.836 dikurang 11.155,6 per 10 sama dengan 680,4 per 10 jadinya 68,04. Kita ingetin ya varian totalnya 68,4 sama jumlah varian semua item itu 21,22. Boleh next. Nah, udah ketemu dua hitungan tadi, kita masukin nih ke rumus alfa. Pokoknya pertama-tama ingat dulu dah harus cari rumus varian baru ke rumus alfa. Nah, ini R11 sama dengan 6 per 6 dikurang 1. 6 itu dapat dari mana? 6 itu adalah jumlah butir soalnya. Tadi kan soalnya ada 6 biji. Jadi 6 per 6 dikurang 1 dikali 1 dikurang 2, 1,22. 21,22 itu dapat dari mana? Dapat dari jumlah varian per item yang udah kita cari itu masing-masing per 68,04. 68,04 ini dapat dari mana? Dapat dari varian total yang udah kita cari tadi. Jadi yang atasnya itu yang per item dijumlahin, yang bawah itu varian totalnya. Jadi sama dengan 6 per 5 dikali 1 dikurang 0, 3, 1, 2, sama dengan 6 per 5 dikali 0,688, sama dengan 0,8256. Kita bulatkan jadi 0,826. Nah, dengan diperolehnya koefisien korelasi, yakni R11 sebenarnya baru diketahui tinggi rendahnya koefisien tersebut. Lebih sempurnanya perhitungan reliabilitas sampai pada kesimpulan, sebaiknya hasil tersebut dikonsultasikan dengan tabel R product moment. Cara konsultasi dibahas lebih luas dalam buku-buku penelitian yang ada. Next. Nah, bagi mahasiswa yang menulis skripsi dan ingin menguji reliabilitas angket yang digunakan untuk mengumpulkan data, rumus alfa ini dapat juga diterapkan. Kesalahan fatal yang sering kita jumpai adalah penggunaan teknik belah dua untuk menghitung reliabilitas angket. Yang dimana dalam menggunakan teknik belah dua, peneliti harus selalu ingat persyaratannya, antara lain bahwa belahan pertama dengan belahan kedua yang dicari kesejajarannya haruslah seimbang. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.